Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG PGMI, silahkan Bapak Ibu bisa ketik pesan PPG PGMI, kirim ke WA 081803358023 hanya dengan harga Rp50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UP PPG PGMI, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pada kisi-kisi 46, 47, dan 48. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke soal-soalnya, pertama kali kita sangat penting untuk membedah kisi-kisi pada kisi-kisi 46 ini. Fungsi dari bedah kisi-kisi adalah agar kita mendapatkan gambaran soal yang akan muncul nantinya. Baik, kita akan bedah kisi-kisi dulu di kisi-kisi 46 ini. Disajikan cerita tentang magnet. Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah cerita atau narasi ya tentang magnet. Nah, dari narasi tersebut Bapak Ibu harus bisa menentukan atau menganalisis karakteristik dari magnet. Baik. Nah, untuk pembahasannya Bapak Ibu bisa lihat di e-book yang telah kami sediakan ya. Silahkan Bapak Ibu pesan langsung. Mulai sekarang bisa. Baik, sekarang kita akan bahas tentang soal yang pertama terkait dengan kisi-kisi 46 ini. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Sifat-sifat magnet ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan soal yang seperti ini, yang banyak pernyataannya, langsung saja Bapak Ibu langsung ke soalnya atau ke pertanyaannya. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, kita langsung saja menjawab pertanyaan ini. Sifat-sifat magnet ditunjukkan oleh nomor berapa? Baik, kita perhatikan dan kita analisis. Yang pertama, magnet memiliki medan magnet. Betul ya? Magnet itu memiliki medan magnet. Kemudian yang kedua, memiliki dua kutub. Betul, yaitu ada kutub utara dan selatan. Kemudian yang ketiga, dapat menarik semua jenis benda. Nah, ini salah. Nah, magnet itu hanya dapat menarik benda-benda logam. Nah, tidak semuanya bisa ditarik oleh magnet. Nah, yang bisa ditarik itu seperti besi, ya, itu baru bisa ditarik oleh magnet. Kemudian, jadi yang ketiga ini salah. Kemudian yang keempat, kutub magnet yang senama didekatkan akan saling menolak. Betul. Nah, ketika kita mendekatkan utara, misalkan di sini ada magnet seperti ini, ada dua magnet, kemudian ini kutub utara, kemudian ini kutub utaranya, ini selatan dan ini selatan. Nah, ketika keduanya ini bertemu, maka dia akan saling tolak menolak. Maka gambarnya seperti ini ya. Maka magnet tersebut akan saling tolak menolak. Jadi jawaban 4 betul. Kemudian yang kelima, kutub magnet yang tak senama saling menarik. Nah, kutub magnet yang tak senama saling menarik betul ya. Nah, ketika kita akan mendekatkan kutub selatan dengan kutub utara, maka dia akan saling tarik menarik. Jadi, yang betul di sini adalah 1, 2, 4, 5. Jadi, yang salah adalah 3. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Kita lihat jawaban yang salah itu yang 3. Nah, jika ada angka 3 di pilihan jawaban, itu maka salah. Misalkan di A ada pilihan 3, kemudian yang C ada pernyataan 3, dan yang D ada pernyataan 3. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 4, yaitu jawaban B. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Magnet dapat menarik benda magnetis dan tidak dapat menarik benda non-magnetis.
Magnet dapat menarik kuat benda-benda magnetis yang ada di dekatnya. Benda-benda di atas yang termasuk benda magnetis adalah oke. Di sini benda-benda yang termasuk benda magnetis adalah apa? Jadi baik, benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, manakah yang termasuk benda yang bisa ditarik oleh magnet tersebut? Apakah A. Peniti, kertas, dan klip besi? Oke, untuk A, untuk peniti itu bisa ditarik oleh magnet. Karena peniti itu terbuat dari besi, maka yang A betul. Mohon maaf, yang peniti betul. Kemudian yang kertas, nah yang kertas ini salah karena kertas tidak bisa ditarik oleh magnet, maka yang kertas salah. Kemudian klip besi. Nah, kalau klip besi otomatis benar ya. Jadi jawaban A salah. Kenapa? Karena ada kata kertas. Karena kertas itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi jawaban A salah. Kemudian jawaban B. Peniti. Nah, peniti tadi betul ya. Itu dapat ditarik oleh magnet. Kemudian jarum. Nah, apakah jarum bisa ditarik oleh magnet? Tentunya bisa, karena jarum terbuat dari besi. Kemudian yang klip besi. Nah, klip besi bisa ditarik oleh magnet. Jadi, otomatis jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Kemudian kita lihat jawaban C. Kenapa jawaban C dan D ini salah? Mari kita analisis bersama. Kemudian yang pertama yang C ini jarum. Jarum bisa ditarik. Klip besi bisa ditarik. Pensil, nah pensil yang tidak bisa ditarik, maka yang C salah. Kemudian yang D. Kenapa jawaban D salah? Mari kita lihat. Ada jarum. Jarum bisa ditarik. Kertas. Nah kertas yang tidak bisa ditarik. Kemudian klip besi bisa ditarik. Maka jawaban D salah karena ada kertas ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Baik, sekarang kita bedah dulu kisi-kisi pada kisi-kisi 47. Kita akan mencari gambaran soal yang ada di kisi 47 ini. Baik, kita akan baca. Disajikan fenomena perkembangbiakan. Oke, di sini kita disajikan tentang fenomena perkembangbiakan. Mahasiswa mampu menganalisis sistem perkembangbiakan hewan. Nah, di sini kita diminta untuk menganalisis sistem perkembangbiakan pada hewan. Berarti di soal ini kita akan menentukan mana yang termasuk sistem perkembangbiakan hewan. Nah, untuk rangkuman materinya itu sudah ada di dalam e-book ini ya. Jadi, Bapak Ibu bisa memesan e-book ini agar lebih memahami lagi mengenai materi atau soal di kisi-kisi 47 ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah minat, silahkan hubungi saja kami di 081 803 358 023. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Perkembangbiakan pada hewan yang melalui proses fertilisasi disebut perkembangbiakan titik-titik. Apakah A. Vegetatif, B. Aseksual, C. Generatif, D. Spora? Nah, baik kita akan analisis dulu soalnya. Di soal ini disebutkan tentang perkembangbiakan pada hewan yang melalui proses fertilasi. Oke, apa sih itu proses fertilasi? Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu agar kita bisa menjawab soal-soal yang ini ya Bapak Ibu. Nah, fertilasi itu merupakan proses penyatuan dua sel gamet yang terdiri dari sel betina dan sel jantan atau sel wanita atau sel laki-laki. Oke, jadi penyatuan, oke di sini kita tulis penyatuan dua sel yaitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, proses yang hewan yang berkembang biak dengan cara fertilasi atau laki-laki dan perempuan ini disebut apa? Apakah vegetatif, aseksual, generatif, atau spora? Mari kita analisis dulu Bapak Ibu dari vegetatif. Apa sih itu vegetatif? Baik, kita lihat
Vegetatif itu adalah perkembangbiakan aseksual. Artinya, nah di sini merupakan aseksual. Aseksual itu apa, Bapak Ibu? Aseksual itu artinya tidak jadi pertemuan antara sel kelamin jantan atau sel kelamin betina. Jadi tidak ada terjadi pertemuan sel laki-laki dan sel perempuan ataupun jantan dengan betina. Itu perkembangbiakan vegetatif. Jadi jawaban A otomatis salah karena fertilasi adalah pertemuan sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan pada hewan atau jantan dan betina. Nah, kemudian aseksual. Nah, aseksual itu sama tadi dengan yang vegetatif, yaitu tidak ada pertemuan laki-laki dan perempuan, berarti yang B salah. Kemudian berikutnya ini tentang generatif. Nah, generatif itu ditandai dengan adanya pembuahan, misalkan pada hewan itu di dalamnya ada peneluran atau kelamin betina pada akhirnya akan menghasilkan zigot dan menjadi organisme baru. Nah, sel ini, generatif ini merupakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan atau jantan dan pertemuan antara jantan dan betina. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada fertilasi dan generatif itu membutuhkan betina dan jantan. Jadi proses peleburan kedua sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu untuk generatif. Kemudian spora. Spora itu apa, Bapak Ibu? Oke, spora adalah beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Nah, jadi di spora ini itu mirip dengan biji-bijian. Jadi jawaban D ini jawaban yang salah. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Oke. Perkembangbiakan vegetatif dilakukan oleh hewan-hewan berikut, kecuali titik-titik. Apakah amuba, planaria, hidra, atau platypus? Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat apa itu perkembangan biakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ya, itu tidak membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi tidak ditemukan yang kedua tersebut. Nah, di sini ditanyakan kecuali berarti yang bukan termasuk perkembangan biakan vegetatif. Oke. Nah, di sini yang termasuk kepada perkembangan biakan vegetatif atau yang tidak menggunakan kelamin jantan dan betina adalah yang mana? Ini tidak menggunakan kelamin jantan dan betina ya. Tadi kita sudah jelaskan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Berarti kita cari dulu mana yang termasuk vegetatif. Nah, di sini yang termasuk kepada perkembangbiakan vegetatif adalah amuba, kemudian ada planaria, kemudian ada juga hydra, dan yang bukan di sini adalah platypus. Nah, platypus itu membutuhkan sel kelamin jantan dan betina. Apa itu platypus? Nah, platypus adalah mamalia yang berkembang biak tidak secara vivipar, melainkan secara ovovivipar. Jadi, platypus ini bertelur dan menetaskan telurnya oleh induk. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, maka kita lihat dulu rangkuman materinya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita akan bedah dulu kisi-kisinya, yaitu pada kisi-kisi 48. Disajikan fenomena perkembangbiakan
mahasiswa mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kalau tadi kita tentang fenomena perkembangbiakan pada hewan. Nah, sekarang kita akan menganalisis tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, itulah kira-kira isi soalnya pada kisi-kisi 48 ini. Baik. Nah, untuk rangkuman materinya Bapak Ibu bisa dapatkan di dalam e-book yang kami sudah buatkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesannya, silakan Bapak Ibu langsung saja eh, pesan di WhatsApp ya 081803 358023 dengan ketik pesan PPG PGMI. Baik, kita akan bahas soal yang terkait dengan kisi-kisi ke-48 ya kalau nggak salah. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah reproduksi secara titik-titik. Apakah A. Generatif, B. Vegetatif, C. Seksual, D. Alami? Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B tentu saja ya. Karena tadi kita sudah bahas juga di cara perkembangbiakan pada hewan. Nah, karena di sini mewarisi semua karakteristik sifat hanya satu induk. Nah, satu induk kan berarti dia tidak membutuhkan indukan yang lain. Misalkan sel kelamin jantan, dia tidak membutuhkan sel kelamin jantan tersebut. Berarti reproduksinya ini adalah terkait dengan vegetatif. Kalau generatif itu kan tadi membutuhkan sel kelamin jantan. Kalau seksual itu sama dengan vegetatif, ini sama. Kalau alami itu bukan termasuk kepada reproduksi atau cara perkembangbiakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan apakah A. Vegetatif buatan, B. Generatif, C. Aseksual alami, D. Vegetatif alami. Nah, kalau di sini tentu Bapak Ibu sudah bisa jawab karena di sini secara tidak kawin. Nah, secara tidak kawin kan tadi adalah vegetatif. Kemudian ini menggunakan bantuan manusia. Nah, kalau bantuan manusia di sini sudah kelihatan ya jawabannya. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, Bapak Ibu. Oke. Kalau generatif kan itu membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Aseksual itu sama dengan vegetatif ya. Jadi tidak menggunakan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-booknya, silahkan chat saja kami di 081 803 358 023. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Untuk berikutnya nanti kita akan bahas pada kisi-kisi 50, 51, dan 52. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.